Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Begitupun orang tua juga semoga tetap semangat dalam mendampingi anak-anak belajar. Dalam kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran IPA di tema 7 subtema 1, yaitu tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Perhatikan, gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Gaya juga dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Nah, bisa bentuknya juga berubah ya. Pengaruh gaya terhadap benda. Perhatikan, pengaruh gaya terhadap benda di sini ada 4. Yang pertama adalah benda yang diam menjadi bergerak. Itu pengaruh gaya terhadap benda yang pertama. Benda diam bisa bergerak. Contohnya, meja diam, kalian dorong, maka meja tersebut akan bergerak. Bola, jika ditendang, bola akan bergerak. Gerobak, pernah lihat nggak anak-anak? Tukang sampah yang narik gerobak. Nah, itu juga pengaruh gaya terhadap benda yang diam awalnya jadi bergerak. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Ini kebalikannya ya. Benda yang bergerak menjadi diam. Yaitu apa? Sepeda. Jika anak-anak bermain sepeda, waktu sepedanya direm, maka sepeda tersebut akan berhenti. Itu namanya benda bergerak jadi diam. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Contohnya, ada botol air plastik. Gak ada isinya loh ya. Setelah anak-anak injak, pasti bentuknya berubah dari awal. Yang awal bagus, kalau diinjak atau kita remas kayak gini, maka bentuknya akan berubah. Balon bulat. Jika kita tekan, maka bentuk balon akan berubah. Sama telur bulat. Jika kita lempar, maka bentuknya akan berubah. Nah, yang terakhir atau yang keempat, benda bergerak berubah arah. Benda bergerak berubah arah. Contoh, bola yang ditendang. Kita mau nendangnya ke depan. Bisa saja bola itu bergerak ke samping. Ke arah samping. Sama kayak mobil mainan. Jika kita tarik, mobil itu bisa berubah ke kiri jalan, bisa dia lurus ke depan, bisa ke sebelah kanan. Itu namanya benda bergerak berubah arah. Nah, kira-kira sampai di sini paham anak-anak? Ya, kalau masih belum paham nanti bisa diulang lagi ya video Bu Guru. Selanjutnya macam-macam gaya. Di sini ada 6 gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Perhatikan, gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya, menendang bola, mengangkat meja atau mengangkat kursi. Itu membutuhkan tenaga, membutuhkan otot. Yang kedua, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi ini adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Kenapa dia jatuh ke bawah? Karena ada gaya tarik
bumi. Contohnya nih ya, Bu Guru kasih contoh. Nih, Bu Guru ini lempar ke atas. Anak-anak lihat jatuh ke bawah kan? Nah, itu namanya gaya gravitasi bumi. Benda yang Bu Guru lempar barusan ke atas jatuh ke bawah karena apa? Karena ada daya tarik bumi. Yang ketiga, gaya pegas. Adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya, ketapel. Anak-anak tahu ketapel kan? Nah, ketapel itu jika ditarik begini maka dia akan maju dan bendanya akan jalan, akan terlempar. Karet gelang. Di sini Bu Guru akan contohkan karet gelang ya. Nih, perhatikan. Bu Guru punya karet gelang. Awalnya kan begini. Jika Bu Guru tekan begini, nih, ini namanya gaya pegas. Ya. Terus ada juga pulpen yang terdapat pegas. Nih, Bu Guru kasih contoh yang ini ya. Kan nih, nggak keluar. Bu Guru tekan dari atas, dia akan keluar. Bu Guru tekan lagi, dia akan naik. Nah, di dalam ini ada gaya pegas. Yang keempat adalah gaya magnet. Adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam. Jadi di sini Bu Guru tidak bisa memberikan contoh, tapi anak-anak bisa mencontohkan sendiri di rumah. Kalau kita tatap muka, kita bisa langsung praktek karena di sini Bu Guru enggak punya media, jadi Bu Guru hanya akan menjelaskan saja. Anak-anak praktek di rumah. Contohnya nih, anak-anak punya magnet, terus anak-anak punya uang koin. Ini kalau di kayak gini kan, maka dia akan ikut. Atau enggak dari bawah sini logam yang di atas sini, maka dia ikut bergerak. Ya, anak-anak bisa praktekkan di rumah. Yang kelima adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, penggaris plastik jika digosokkan ke rambut, terus anak-anak buku dipotong kecil-kecil sampai halus sekali, taruh di sini di meja. Setelah itu anak-anak gini kan pakai penggaris plastik. Terus setelah itu anak-anak tempelkan ke kertas yang kecil-kecil tadi, maka kertas itu akan narik ke atas. Ini sudah Bu Guru pernah praktek dulu di kelas 4 yang kelas 6 kemarin sudah lulus. Ya, nah, udah pernah Bu Guru sempat praktek, ternyata benar. Ya, anak-anak juga bisa membuktikan di rumah. Yang keenam, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Perhatikan, gaya gesek adalah gaya yang timbul jika ada dua benda yang bersentuhan, ya, saling bertemu. Contohnya, ini sebelum Bu Guru contoh ya, gaya gesek dapat menimbulkan hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek hambatannya akan semakin besar. Contoh, saat mengasah pisau dengan batu asuhan. Karena sekarang posisinya malam, jadi Bu Guru nggak ngambil pisau ataupun asahan pisau di dapur ya. Jadi anak-anak bisa praktekkan di rumah. Selain itu, penghapus papan tulis. Jadi ini bertemunya dua permukaan benda yang saling bertemu. Ini kan papan tulis, semuanya ini penghapus. Jadi ini begini, ada gesekan, otomatis tulisannya
hilang kalau dihapus ya. Yang selanjutnya gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. Bisa anak-anak praktekkan sendiri ya. Selanjutnya semoga dari yang Bu Guru sampaikan barusan anak-anak paling tidaklah mengerti ya, karena medianya juga nggak semuanya ada. Selanjutnya, akibat gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang pertama ini ada 3. Sama sih sebenarnya kayak yang tadi, karena Bu Guru harus ngambil 2 referensi, yaitu Bu Guru harus menjelaskan yang di buku paket ataupun yang di buku LKS. Benda yang dia menjadi bergerak. Itu akibat gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang pertama adalah benda yang dia menjadi bergerak. Tadi sudah Bu Guru contohkan. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, mengubah bentuk dan ukuran benda. Nah, kayak telur tadi awalnya bulat, kalau kita lempar dia akan pecah dan bentuknya juga akan berubah. Otomatis ukurannya juga berubah. Yang keempat, mengubah arah dan kecepatan benda. Sama sih sebenarnya, udah Bu Guru jelaskan tadi tentang tentang mobil mainan ya. Yang selanjutnya, pemanfaatan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga manusia atau tenaga hewan dalam melakukan kegiatan. Jadi tenaga otot itu bukan hanya untuk manusia saja, hewan juga menggunakan otot. Nah, contohnya mendorong. Kita mau mendorong meja, menarik gerobak, itu juga membutuhkan otot. Menggeser juga membutuhkan otot. Menendang juga menggunakan otot. Mengangkat dan menahan juga menggunakan gaya otot. Kenapa seperti itu? Perhatikan, meskipun kita bisa mengangkat menggunakan otot, tapi kita juga harus perhatikan, kalau kita mengangkat terlalu berat, maka otot kita akan terasa sakit dan akan menimbulkan rasa yang tidak enak ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Perhatikan, Bu Guru lagi ya. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jadi kita juga harus menjaga otot kita, jangan selalu mengangkat yang berat supaya otot kita tidak sakit. Sewajarnya saja kalau kita mau mengangkat ataupun mendorong benda yang terlalu berat. Kalau memang benda itu terlalu berat, kita gotongnya bersama-sama. Mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan tentang pelajaran IPA. Jika ada kesalahan dan kekurangan, itulah milik manusia ya. Jadi kalau anak-anak juga masih belum paham, anak-anak bisa langsung pelajari di buku paketnya atau di buku LKS. Anak-anak juga bisa browsing ya di Google atau mencari di YouTube. Yang penting anak-anak tetap semangat belajar. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan anak-anak harus tetap rajin belajar, rajin sholat, jangan lupa bantu orang tua. Akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.